Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2A kelompok 2 sesi 1 yang beranggotakan saya sendiri, saya Safa Salsabila. Saya Zahra Diafar Nisa. Saya Gaida Rahmatia. Saya Ika Rahmatika. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana proses pembuatan Simplicia cocor bebek hingga kepada tahap identifikasi metabolit sekunder dari tanaman cocor bebek. Pada proses pembuatan Simplicia daun cocor bebek yang dilakukan pertama-tama yaitu pengumpulan bahan baku. Lalu tahapan kedua yaitu sortasi basah supaya memisahkan antara kotoran dari tanaman. Kemudian ditimbang. Di sini kami menggunakan 600 mg daun cocor bebek. Lalu tahapan ketiga yang dilakukan yaitu pencucian dengan air bersih supaya menghilangkan tanah atau kotoran yang ada pada tanaman. Lalu tahapan berikutnya yaitu perajangan. Di sini kami melakukan secara manual dan dirajang di atas nampan supaya mempercepat proses pengeringan. Lalu tahapan selanjutnya yaitu pengeringan. Di sini kami melakukan pengeringan di bawah sinar matahari selama 3-5 hari dengan tujuan untuk mengawetkan Simplicia agar tahan lama ketika disimpan. Setelah pengeringan dilakukan sortasi kering untuk memisahkan kotoran pada Simplicia. Kemudian tahapan terakhir yaitu pengawasan dan penyimpanan Simplicia siap digunakan. Pertama-tama, timbang sampel Simplicia sebanyak 320 mg. Kami di sini menggunakan 3 kali penimbangan. Kemudian, masukkan sampel yang telah ditimbang ke dalam air lemarier. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan etanol 96%. Ukur volume etanol dengan perbandingan 1:2,54. Maka pelarut etanol yang dibutuhkan adalah 824 ml. Kemudian masukkan pelarut tersebut ke dalam Erlenmeyer yang telah terisi sampel. Pastikan sampel di dalam Erlenmeyer terendam oleh pelarut. Kemudian tutup Erlenmeyer dengan menggunakan plastik, lalu ikat. Lalu tutup Erlenmeyer dengan plastik gelap agar terhindar dari cahaya matahari. Diamkan selama 3 hari, lalu lanjut pada proses vaksinasi. Vaksinasi adalah teknik pemisahan dan pengelompokan kandungan kimia ekstrak berdasarkan kepolaran. Pada proses vaksinasi digunakan 2 pelarut yang tidak tercampur dan memiliki tingkat kepolaran yang berbeda-beda. Pelarut yang biasa digunakan pada fraksi senyawa flavonoid adalah N-heksana dan etilasetat. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan, lalu mengukur volume maserasi daun cocor bebek, kemudian melakukan uji kebocoran corong pisah dengan menggunakan Aquades. Lalu, ukur pelarut nonpolar N-heksan dengan perbandingan 1:1. Masukkan sampel hasil maserasi dan tambahkan pelarut, kemudian digojok. Kemudian, buka penutup corong pisah untuk mengeluarkan gas yang terbentuk dari hasil gojok, lalu tutup kembali penutup corong pisah. Tunggu sampai pelarut polar dan non-polar terpisah sempurna. Waktu pemisahan yang dibutuhkan yaitu 13 menit. Langkah selanjutnya adalah membuka keran dan biarkan cairan yang berada di bawah yaitu N-heksan menetes sedikit demi sedikit dan jangan sampai tercampur kembali. Lalu pindahkan cairan N-heksana yang berada di Erlenmeyer ke dalam gelas ukur. Volume yang didapatkan yaitu 86 ml. Langkah selanjutnya adalah memasukkan cairan N-heksan ke dalam botol yang telah disiapkan. Selanjutnya, buka keran dan biarkan cairan berwarna hijau yaitu etanol menetes sedikit demi sedikit ke dalam Erlenmeyer. Lalu pindahkan ke dalam gelas ukur untuk mengukur volume cairan tersebut. Volume yang didapatkan yaitu 92 ml. Kemudian pindahkan cairan ke dalam botol yang telah disediakan. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian fitokimia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti.
Metode screening fitokimia dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu pereaksi warna. Screening fitokimia merupakan analisis kualitatif terhadap senyawa-senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder dapat didefinisikan sebagai senyawa dengan berat molekul rendah yang ditemukan dalam jumlah minor pada organisme yang memproduksinya, karena tidak berfungsi sebagai komponen esensial dalam metabolisme atau penopang pokok dari kelangsungan hidup dari organisme tersebut, melainkan lebih berfungsi sebagai penunjang seperti agen pertahanan diri, perlawanan terhadap penyakit atau kondisi kritis, ataupun berperan sebagai hormon. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil pengamatan dari praktikum kami tentang identifikasi metabolit sekunder dari Simplicia daun cocor bebek. Pertama, uji fenol dilakukan dengan cara sampel dioleskan pada plat tetes, kemudian ditambahkan larutan FeCl. Lalu, amati perubahan warna yang terjadi. Senyawa positif fenol jika terjadi warna hitam, ungu, dan hijau. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, perubahan warna yang terjadi adalah berubah menjadi warna hijau kehitaman. Berdasarkan literatur, cocor bebek positif mengandung fenol. Kedua, uji flavonoid dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan butiran magnesium. Kemudian ditambahkan larutan HCl sampai terendam dan dipanaskan pada waterbath dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dingin, ditambahkan 5 tetes amil alkohol. Senyawa golongan flavonoid positif jika terjadi warna merah sampai jingga pada lapisan amil alkohol. Berdasarkan hasil uji, perubahan warna yang terjadi berubah menjadi warna kuning dengan lapisan amil alkohol yang tidak berwarna. Ketiga, uji alkaloid dilakukan dengan cara sejumlah sampel dibasahkan dengan menggunakan amonia 10%, kemudian diekstraksi dengan pelarut organik kloroform. Filtrat kloroform diambil dan ditambahkan dengan larutan HCl. Kemudian, lapisan air diambil dan direaksikan dengan reagen Dragendorf, Mayer, dan Bouchard. Senyawa golongan alkaloid positif jika terbentuk endapan berwarna merah bata jika direaksikan dengan Dragendorf, berbentuk endapan putih jika direaksikan dengan Mayer, dan berbentuk endapan putih atau endapan coklat jika direaksikan dengan Bouchard. Berdasarkan hasil uji, perubahan warna yang terjadi pada saat direaksikan dengan Dragendorf berubah menjadi endapan berwarna merah bata. Direaksikan dengan Mayer, terjadi perubahan warna menjadi kuning, dan direaksikan dengan Bouchard, terjadi perubahan warna menjadi kuning. Keempat, uji saponin dilakukan dengan cara sejumlah sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan aquades sampai terendam, dan dipanaskan dalam waterbath dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dingin, dikocok kuat-kuat arah vertikal. Senyawa golongan saponin positif jika terbentuk busa yang menetap. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, terbentuk busa yang menetap. Yang kelima, uji tanin dilakukan dengan cara sejumlah sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan larutan HCl sampai terendam, dan dipanaskan dalam waterbath dengan suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dingin, ditambahkan 5 tetes amil alkohol. Senyawa golongan tanin positif jika terbentuk warna merah sampai jingga pada lapisan amil alkohol. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, perubahan warna yang terjadi berubah menjadi warna kuning, dan pada lapisan amil alkohol tidak terjadi perubahan warna. Yang keenam, uji terpenoid dilakukan dengan cara sejumlah sampel dioleskan pada plat tetes, kemudian ditambahkan vanilin dan 2 tetes asam sulfat pekat. Diamati perubahan warna yang terjadi. Senyawa golongan terpenoid positif jika terjadi warna merah sampai ungu. Berdasarkan hasil uji, perubahan warna yang terjadi adalah berubah warna menjadi warna kuning pucat.